Halo teman-teman, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Melendes. Di video kali ini saya akan sedikit share masalah bagaimana setting LMS asli. Ini teman-teman ya, DSP 260 plus. Kita coba setting menggunakan komputer dan nanti kita coba setting cara manual ya teman-teman ya. Ini juga sama-sama belajar. Kalau nanti ada kurang lebihnya bisa komen ya di bawah. Oke, pertama kita coba setting pakai komputer dulu. Kita ready komputernya, kita colokkan dulu ini di sini teman-teman ya. Kalau sudah LED sudah menyala seperti ini berarti sudah online teman-teman ya. Kita buka aplikasinya, blur pokoknya. Oke, kita buka aplikasinya ini ya teman-teman ya, aplikasi 2in6 out. Kita tunggu dulu. Oke, sudah terbuka. Lalu kita klik connect. Getar-getar gambar. Kita klik connect. Nah, di sini kita ada pemilihan port ya. Ada pemilihan port. Kalau kita colokannya USB-nya macam-macam kan, biasa di laptop ada beberapa colokan USB, misalnya di colokan 1 atau 2, nanti port di COM berapa nanti berubah. Jadi kita cek dulu, kita cek nanti ada ini teman-teman ya, ada port yang sudah connect, ada di COM 3 dan COM 8. Ini nanti otomatis kita terhubung dengan LMS nya, otomatis di COM berapa. Kita oke, tunggu dulu. Oke, dan di sini sudah status online ya, status online berarti sudah terkoneksi dengan LMS nya. Kita double klik teman-teman ya, loading teman-teman, kita tunggu dulu. Nah, ini sudah masuk di menu settingnya teman-teman. Oke, coba saya defaultkan dulu. Ini sudah standar teman-teman ya, istilahnya belum ada settingan sama sekali. Ini settingan standar, semua otomatis langsung mood teman-teman ya. Kita buka mood. Contoh saja kalau kita di mood di aplikasi sini, di LMS otomatis langsung mood juga ya. Kita buka moodnya, LMS langsung otomatis buka juga. Intinya langsung online teman-teman ya. Oke, setting pertama semua di 0 dB, ini masternya teman-teman, di 0 dB. Oke, kita setting paling umum saja, yang paling gampang-gampang teman-teman ya. Di sini ada di input ada noise gate, kelihatan ya, gini teman-teman, ada NG noise gate, ada gain, ada equalizer, ada delay, ada pass dan kompresor. Ini teman-teman, di outputnya ada crossover, ada equalizer, ada delay, ada pass, ada gain, ada limiter dan downfade.
Ini teman-teman ya. Ini beberapa fungsi juga saya kurang paham juga untuk apa, tapi sama-sama belajar teman-teman ya. Oke, kita setting di input 1. Kita setting di input 1 dulu. Nah, kalau di sini ada input link ya teman-teman ya. Ini input link. Kalau ini dicentang berarti waktu kita setting di input 1, input 2 juga otomatis sama settingannya teman-teman ya. Seperti itu. Oke, lanjut. Seperti biasanya teman-teman, di sini ada di input ada beberapa equalizer, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 feeder ya. Di sini nah di equalizer ini misalkan kita mau setting di frekuensi berapa, di sini tertulis ada 80 teman-teman ya. 80, 50, 100, dan ini bisa kita rubah. Misal kita akan setting yang kita mainkan di frekuensi 40 misalnya, kita rubah ke 40 ini teman-teman ya, dan kita naikkan, misalkan kita naikkan di 40 supaya bassnya agak naik. Kelihatan teman-teman ya perubahannya ya, di frekuensi 80. Cek bentar teman-teman, laptopnya lemot. Cek teman-teman. Oke, lanjut. Misalkan kita naikkan di frekuensi middle. Middle biasanya 1 kilo, bisa kita rubah. Misalkan ini kita buat 1 kilo 1000 teman-teman ya. Coba kita naikkan di frekuensi 1000. Ini teman-teman ya, 1 kilo naik sini. Oke, dan di sini ada lebar, settingan lebar frekuensi teman-teman. Misalkan kita bisa utek-utek teman-teman, nanti misalnya kalau settingannya misalnya marit-marit dan nggak karu-karuan, kita bisa reset ke settingan awal. Namanya juga belajar teman-teman ya. Ini adalah lebar frekuensi, kita coba rubah. Ini seperti ini teman-teman ya. Ini di lebar 1, jadi frekuensi di samping kanan kirinya juga ikut naik dan lebar. Misalkan kita buat 5, seperti ini teman-teman ya. Ini perubahannya, blur, videonya blur ya. Seperti ini perubahannya. Oke, sudah dapat gambaran. Kita lanjut. Di sini ada noise gate. Kalau seperti ini tidak berfungsi, jadi bypass harus dicentang, dihilangkan dulu. Kalau sini sudah aktif teman-teman ya. Dan noise gate seperti biasanya kita setting seperti apa, maunya ada berapa dB, ada release dan attack di sini berapa mili detik. Selanjutnya ada kompresor. Di sini ada kompresor, kita aktifkan, kita setting frekuensi berapa yang akan dikompres, batasnya. Oke, ada rasionya berapa biasanya kita gunakan. Aku biasa nggak 2:1 guys. Ini short dewe. Ada ini berapa persen, ini kurang paham awak dewe. Ada release dan attack juga. Di sini perubahannya di sini saja. Misalnya kita setting di 8 dB seperti ini guys, maksimal. Misalnya seperti ini, dia akan dipotong otomatis. Di sini ada kompresor. Oke, lanjut. Di sini ada DLF guys. DLF kurang paham juga guys.
Tapi yang saya pahami di sini adalah posting lebih menonjolkan frekuensi berapa di sini. Misalkan kita lebih menonjolkan middle, jadi di sini kita posting di frekuensi middle. Misalkan 1 kilo kita bisa ketikkan di sini. Posnya berapa persen di sini guys ya. Dan lain-lain di sini ada key factor, sawat dewe kurang paham guys ya. Bisa komen-komen di bawah. Oke, lanjut. Kalau misalkan di input 1 kita sudah setting seperti ini dan di link sudah kita centang di sini, biasanya otomatis sudah tercentang guys ya. Di input 2, di sini input 2 otomatis akan sama settingannya guys ya. Oke, lanjut kita ke output. Ini output guys ya. Di output ada 1 2 3 4 5 6, ada 7 feeder equalizer teman-teman. Di sini ada setting routing. Input 1 ini mau ngambil dari output 1 ini mau ngambil dari input A atau input B, atau dari input A dan B sama-sama kita bisa rubah di sini. Ada high pass filter, ada low pass filter di sini, ada kompresor, dan kompresor ini bisa dirubah ke limiter teman-teman ya. Bisa dirubah ke limiter. Kalau kita mau menggunakan kompresor, oke. Kalau ingin dirubah ke limiter, kita pakai limiter. Ini bisa dirubah nanti. Oke, lanjut. Untuk settingan equalizer mungkin sudah ada pencerahan teman-teman ya. Seperti tadi sama saja, cuma di sini ada 7 feeder. Jadi mau dirubah ke frekuensi berapa misalnya ya. Di output 1 mau kita buat subwoofer misalnya teman-teman ya. Di input 1 dan input 2. Input 1 dan input 2. Jadi kalau kita mau setting input 1 dan input 2 menjadi sub, kita bisa centang di sini ada output link. Kita centang output 1 dan 2 supaya waktu kita setting di output 1, output 2 juga mengikuti settingannya teman-teman, seperti itu ya gambarnya. Oke, kita coba mau setting ke subwoofer. Jadi kita setting di ini low pass filter ya. Low pass filter, high pass filter ini ada batasan low pass dan di filter batasan frekuensi berapa yang akan kita cutting di situ teman-teman ya. Oke, kalau kita mau setting subwoofer di sini kita setting misalkan di low pass filternya di frekuensi 100 teman-teman ya. Kita main, biasanya saya mengikuti tutorial kita pakai 24 dB per oktav BW teman-teman ya. Seperti ini teman-teman grafiknya. Kita main di sini. Jadi kita potong di frekuensi 100 dan ke atasnya ini sudah nggak ikut frekuensinya teman-teman. Jadi yang keluar ada suara bassnya saja. Seperti itu teman-teman ya. Dan misalkan kita mau posting di equalizer di frekuensi 50 teman-teman ya, kita rubah dan kita naikkan seperti ini teman-teman ya. Nah, perubahannya kita bisa rubah ke 50, ke 40, atau ke di sini ke 80. Kita rubah semua sesuai dengan keinginan kita teman-teman, yang baik suaranya seperti apa. Oke, seperti itu teman ya.
untuk setting. Sama juga yang lain, saya nggak usah menjelaskan sampai output 6. Intinya sama saja. Misalkan kita ini setting sub ataupun ya, kita mau setting hig, misalkan setting hig ini di frekuensi paling atas, misal biasanya 20 kilo, 20.000 teman-teman ya, 20.000. Sini teman-teman kita setting hig, mid hig, misalkan kita pakai di frekuensi 500 Hz teman-teman. 500 Hz kita setting di slope 24 dB per oktav, seperti ini gambarnya teman-teman. Jadi yang keluar middle dan hig. Untuk setting equalizer sama saja seperti tadi teman-teman ya. Untuk misalkan kita setting middle, kita setting middle, misalkan high pass filternya kita pakai 200 teman-teman ya. Terus kita mau keluarin hanya low mid saja, middle ya, low mid ya. Ini mid hig, kita bisa setting di frekuensi 2 kilo atau 1,25 kilo, terserah teman-teman ya. Itu untuk referensi, ini lebih ke belajar lagi untuk mengatur frekuensi teman-teman. Ini hanya sebatas bagaimana setting LMS-nya ya teman-teman ya. Kita rubah ke 2 kilo. Nah, seperti ini teman-teman ya. Ini hignya sudah nggak ikut. Dan kalau sudah di link seperti ini 1 dan 2, otomatis output 2 settingannya sama teman-teman ya. Oke, seperti itu. Nah, di sini ada kompresor. Kita mau pakai kompresor atau limiter. Di sini fungsinya mungkin teman-teman bisa baca-baca lagi fungsinya kompresor atau limiter. Kita bisa coba rubah di setup teman-teman ya. Nah, di setup di sini ada out 1. Ini with kompresor atau with limiter. Bisa dirubah teman-teman ya. With kompresor, with limiter, output 1 sampai output 6. Ada link activity bisa dicentang. Kalau mungkin kita setting di 1 saja, seperti itu teman ya. Kita confirm. Ini sudah berubah sebagai limiter. Ini settingannya ada berapa dB, ada release, ada tag. Dan jangan lupa bypassnya dihilangi centangnya biar aktif. Oke teman-teman. Oke, mungkin itu teman-teman setting. Jadi intinya sama, kita setting output 1 sampai 6, kita bisa output 1 kita buat middle, output 2 middle, output 3 mid low, atau output 5 6 itu sub. Terserah teman-teman, ini soalnya settingannya bisa masing-masing, bisa satu-satu. Soalnya kadang ada, sekira saya baca ada LMS yang waktu di setting output 1 kita setting middle di 1, biasanya 1 dan 3 ini ngeling, output 1 dan output 3 ngeling, output 2 dan 4 misalnya seperti itu. Ini di LMS ini kita bisa setting sendiri-sendiri teman-teman ya. Oke, dari situ ada gambaran teman-teman ya. Mudah teman-teman ya. Lanjut untuk simpan. Nah, di sini ada menu load, save, store, dan recall. Di load ini settingan yang kita sudah buat ini teman-teman, itu kita simpan di komputer biar suatu saat nanti bisa dibuka kembali. Dan seperti itu teman-teman ya. Ini membuka simpanan settingan di komputer kita, di load misalkan.
kita punya settingan seperti ini, kita bisa buka lagi. Kalau save, oke, save. Ini settingan ini kita simpan ke komputer seperti itu. Selanjutnya ada store. Store ini settingan kita yang buat ini kita simpan langsung ke LMS-nya. Seperti itu teman-teman ya. Ada recall di sini settingan dari LMS kita panggil ke aplikasi, ke komputer seperti itu. Oke, teman-teman. Mungkin itu untuk setting lewat komputer teman-teman ya. Kita lanjut nanti kita belajar setting manual, oke.